Tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan ke cerita berikutnya. Setelah mempelajarinya dengan cermat dalam waktu yang lama, Wang Lin dapat menggunakan pengetahuannya sendiri dan 3 mantra pembunuhan yang diciptakan si Tunan untuk memastikan bahwa pembatasan ini nyata. Taktik pemurnian surgawi 9 siklus. Mata Wang Lin berbinar dan dia menunjukkan ekspresi tegas. Dia mulai mengambil napas dalam-dalam, kemudian mengaktifkan energi spiritual surgawinya dan membagi sebagian darinya. Sesuai dengan instruksi yang tertulis, dia menempatkan energi spiritual surgawi di beberapa lokasi terpencil dan mulai mencoba membuatnya berputar. Jika Wang Lin belum mencapai tahap transformasi jiwa, maka tidak ada cara baginya untuk mengembangkan mantra surgawi. Namun saat ini, tubuhnya telah dimurnikan oleh energi spiritual surgawi. Jadi dia telah kehilangan tubuh fananya dan memperoleh tubuh surgawi. Meskipun level mantra surgawi ini bukan yang terbaik dan kualitasnya hanyalah tiruan, namun itu sudah cukup bagi Wang Lin. Mantra tertentu tidak akan pernah bisa dipelajari jika seseorang tidak memiliki bakat. Seseorang yang tidak berbakat bisa mencoba puluhan ribu kali, tetapi bagi seseorang yang berbakat, 1 kali saja sudah cukup. Saat ini energi spiritual surgawi di dalam tubuh Wang Lin mulai berputar di bawah kendalinya dan segera membuat siklus lengkap sehingga memenuhi persyaratan untuk 1 putaran. Begitu 1 putaran selesai, sebuah kekuatan tajam tercipta. Wang Lin segera menyebarkan kekuatan jiwanya untuk mempelajarinya, dan dia perlahan-lahan memperoleh sedikit pemahaman. Apa yang diciptakan oleh taktik pemurnian surgawi 9 siklus adalah kekuatan logam surgawi. Wang Lin merenung sebentar saat dia mengendalikan kekuatan logam surgawi untuk berputar perlahan. Sekarang dia ingin melakukan siklus kedua yang jauh lebih lambat dibandingkan siklus pertama. Setelah 3 batang dupa, itu akhirnya selesai. Ketika siklus kedua selesai, kekuatan tajamnya meningkat lebih dari 10 kali lipat. Segera rasa sakit yang tajam datang dari dalam tubuhnya. Dan hanya setelah sekian lama, rasa sakit itu perlahan mulai memudar. Wang Lin dengan hati-hati mengamatinya untuk waktu yang lama. Lalu dia mengatupkan giginya dan memulai siklus ketiga yang memakan waktu hampir 1 jam penuh. Ketika siklus ketiga selesai, sejumlah besar energi logam surgawi bergerak ke seluruh tubuhnya dan dia bisa merasakan sakit yang menyayat hati datang dari organ-organnya. Energi spiritual surgawi yang tersisa di tubuhnya dengan cepat menyapu sehingga rasa sakitnya perlahan menghilang. Pada saat ini, energi spiritual surgawi yang telah menyelesaikan 3 siklus tidak lagi berwarna putih, melainkan bercahaya keemasan. Itu benar-benar terpisah dari energi spiritual surgawi lainnya, seolah-olah ada hierarki ketat yang diterapkan. Ketika energi spiritual surgawi putih normal di dalam tubuh Wang Lin bertemu dengan energi spiritual surgawi emas, itu akan bergerak ke samping seolah-olah takut kepadanya. Pada akhirnya, Wang Lin mengumpulkan energi spiritual surgawi emas di tangan kirinya dan membiarkan energi spiritual surgawi di tubuhnya bergerak seperti biasa. Namun tidak ada energi spiritual surgawi yang mengalir ke tangan kirinya, seolah-olah itu adalah area terlarang. Energi spiritual surgawi yang diciptakan dari taktik pemurnian surgawi 9 siklus ini menarik. Sekarang aku tidak tahu seperti apa kekuatannya. Setelah bergumam pada dirinya sendiri, mata Wang Lin berbinar. Tetapi dia tidak mendemonstrasikannya. Sebaliknya, tangannya membentuk segel untuk mengaktifkan mantra teleportasi yang lebih besar. Saat cahaya perak muncul, dia mengambil 7 langkah,
Kemudian cahaya perak menghilang dan Wang Lin juga menghilang bersamanya. Saat berikutnya ada kilatan cahaya perak di luar divisi ungu dan Wang Lin keluar dari sana dengan penampilan yang berantakan. Lagi pula, ini kedua kalinya dia menggunakan teknik ini. Jadi, dia belum terbiasa dengan kecepatan teleportasinya. Setelah muncul kembali, Wang Lin terbang menuju pavilion hutan ungu. Saat ini malam hampir berakhir. Cakrawala mulai bersinar putih dan hari baru akan segera dimulai. Ini adalah hari di mana Tian Yunzi akan mengajarkan Dao dan ini juga merupakan hari yang paling dinantikan oleh semua tamu yang datang ke perayaan ulang tahun. Tian Yunzi hanya mengajarkan Dao setiap 10.000 tahun sekali dan durasi untuk pelajaran ini selalu bervariasi setiap waktu. Ini adalah kesempatan besar bagi siapa saja yang datang mencari Dao. Ini adalah peristiwa unik di planet Tianyun yang dimulai setelah Tian Yunzi muncul. Di antara semua orang yang datang dari jauh, ada beberapa kekuatan yang sangat kuat. Namun bahkan mereka akan mendengarkan dengan cermat saat Tian Yunzi mengajarkannya. Pada pagi hari ini, para murid dari 7 divisi sekte Tianming keluar dan dimulai dari divisi merah. Mereka memiliki total 7 murid dan tidak ada satupun dari mereka yang kurang. Mereka semua mengenakan jubah merah dengan sulaman naga emas di lengan dan memakai ikat pinggang hijau. Ketujuh dari mereka terbang keluar dari divisi merah yang menampilkan 7 sinar cahaya merah. Di langit di atas divisi merah, mereka dengan hormat membungkuk ke arah sekte utama. Setelah divisi merah muncul, itu disusul oleh divisi oranye. Mereka juga memiliki 7 orang yang mengenakan pakaian oranye. Dan mereka membungkuk hormat setelah divisi merah. Setelah mereka masing-masing ada divisi kuning, hijau, cian, dan biru, serta divisi ungu. Bagaimanapun, divisi ungu adalah divisi terlemah di sekte Tianming. Hanya 3 sinar cahaya yang terbang keluar dari divisi ungu dan berhenti di langit. Pandangan 6 divisi lainnya beralih ke mereka. Ada rasa dingin, penghinaan, dan semacamnya di mata mereka. Tatapan ini tampak seperti pedang tajam. Ekspresi Bai Wei tetap normal, jelas dia sudah terbiasa dengan tatapan ini. Sedangkan saudara keempat, wajahnya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia menggigit bibir bawahnya dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Wang Lin berdiri di sana dengan wajah tenang dan dengan dingin memandang setiap murid dari 6 divisi lainnya. Semakin lama melihatnya, dia semakin terkejut dan pupil matanya mengecil dalam jumlah yang tidak terlalu mencolok. Dari murid 6 divisi lainnya, dia hanya mengenal 3 orang. Salah satunya adalah Sima Rufeng yang menempati peringkat ketiga divisi biru. Dia sudah berada di puncak tahap akhir transformasi jiwa. Yang lainnya adalah pria bernama Wang dari divisi hijau. Ketika dia melihat Wang Lin menoleh, dia menunjukkan ekspresi acuh tak acuh. Bagaimanapun tingkat kultivasinya lebih tinggi daripada Wang Lin. Dan dia sudah berada setengah langkah ke tahap Ascendant. Selain mereka berdua, ada orang lainnya. Orang ini terlihat sangat familiar bagi Wang Lin. Pria parubaya itulah yang melawan Cihu dan menggunakan kristal niat membunuh saat mereka berada di alam surgawi. Saat itu tingkat kultivasi orang ini belum mencapai tahap transformasi jiwa. Tetapi sekarang dia berada pada tahap akhir transformasi jiwa. Orang ini berdiri di posisi keempat di divisi oranye dan dia juga melihat ke arah Wang Lin. Saat pandangan mereka bertemu, orang ini mengungkapkan ekspresi bingung seolah-olah dia mengenali Wang Lin, lalu dia mengungkapkan senyuman aneh.
Wang Lin menarik napasnya dalam-dalam. Saat itu dia tidak tahu banyak tentang sekte Tianming, tetapi sekarang dia yakin bahwa di alam surgawi orang itu menyembunyikan tingkat kultivasinya. Bahkan sekarang Wang Lin masih berpikir bahwa dia menyembunyikan tingkat kultivasinya. Bahkan sekarang Wang Lin berpikir bahwa dia masih menyembunyikan tingkat kultivasinya. Tetapi perbedaan tingkat kultivasi di antara mereka terlalu besar sehingga Wang Lin tidak dapat mendeteksinya. Dia memandang semua murid dari 6 divisi lainnya satu persatu. Dia tidak dapat melihat tingkat kultivasi lebih dari setengahnya. Meskipun dia dapat menemukan beberapa petunjuk, namun tebakannya hanya didasarkan pada jejak yang tertinggal setelah mereka menyembunyikan tingkat kultivasi mereka. Sekte Tianming benar-benar kuat. Jika salah satu dari divisi ini selain divisi ungu menjadi milikku, aku dapat dengan mudah menyapu seluruh planet Sujaku. Bahkan jika Jukuiji memiliki segel Sujaku, mereka tidak akan menjadi tandingannya. Walaupun ekspresi Wang Lin tetap normal setelah mendengar ini, tetapi hatinya sangat suram. Setelah murid inti dari 7 divisi tiba, murid biasa juga mulai berdatangan. Tidak semua murid memiliki hak untuk mengikuti acara mencari Dao. Hanya mereka yang memiliki bakat atau tingkat kultivasi tinggi yang diizinkan mendengarkan ajaran Dao dari dekat. Satu demi satu murid biasa dari 7 divisi muncul dan berdiri di belakang murid inti. Jumlah mereka sangat banyak dan mereka membentuk barisan besar di belakang para murid inti. Jumlah mereka sangat banyak dan mereka membentuk barisan yang besar. Hasilnya, perbedaan kekuatan antar divisi menjadi semakin jelas. Divisi merah adalah yang terkuat, memiliki pengikut terbanyak di belakang mereka, dan di antaranya ada yang memiliki kultivasi yang kuat. Sedangkan di divisi ungu, para murid di belakang Wang Lin jelas berada beberapa langkah di bawah mereka. Apakah saudaraku 7 melihat divisi ungu kita menurun? Saat Wang Lin sedang merenung, suara saudara keempat yang penuh dengan kesedihan memasuki telinganya. Dia merenung sejenak sebelum mengangguk dan mengirimkan transmisi suara kembali. Divisi ungu tertinggal terlalu jauh dari 6 divisi lainnya. Saudara keempat segera menghela nafas dan bertanya, "Apakah kamu tahu penyebabnya? Tolong beritahu aku." Sikap Wang Lin tetap tenang saat bertanya kembali. Masalah utamanya adalah divisi ungu mengalami terlalu banyak pertikaian. Dan posisi murid sejati terlalu sering berubah. Tidak seperti 6 divisi lainnya, di mana terdapat murid sejati yang telah bertahan selama lebih dari 1000 tahun. Akibatnya, divisi ungu berangsur-angsur menurun dan tidak lagi memiliki kekuatan, seperti ketika saudara junior Sun Yun masih ada. Saudara keempat langsung menghela napas pahit dan tidak lagi berbicara. Setelah murid biasa dari 7 divisi semuanya muncul, bahkan lebih jauh dari pusat sekte utama, ada orang-orang yang datang ke perayaan tersebut. Saat ini semakin banyak orang yang datang secara bertahap, sekitar 10.000 kilometer di sekitarnya, dipenuhi oleh para kultivator. Wang Lin terus meliriknya dan bahkan dia tidak tahu sudah berapa banyak orang yang datang. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin bisa melihat apa sebenarnya posisi Tian Yunxi di sekte Tianming. Tak lama setelah itu, seberkas cahaya berwarna pelangi tiba-tiba terbang dari sekte utama sekte Tianming. Sinar cahaya melintasi langit menuju tempat para murid berada. Seorang lelaki tua yang mengenakan jubah berwarna pelangi perlahan berjalan melewati cahaya ke arah mereka. Pada saat ini, semua murid inti dari 7 divisi membungkuk dan berkata, "Salam guru." Wang Lin mengikuti yang lain dan dengan hormat menyapa Tian Yunxi. Di belakangnya ada banyak murid biasa dari 7 divisi, sehingga ketika mereka semua mengucapkan salam,
Itu seperti suara gemuruh yang menggemparkan langit. Salam leluhur. Di belakang mereka ada para tamu. Di antara mereka ada yang ikut berteriak keras dan ada yang hanya mengangguk saja. Meskipun Tian Yunzi terlihat lambat, namun hanya butuh 3 tarikan nafas untuk tiba di langit di atas mereka. Melihat para kultivator di sekitarnya, Tian Yunzi tersenyum tipis dan dengan tenang berkata, "Aku Tian Yunzi, mampu memahami surga karena aku telah berkultivasi dalam waktu yang lama. Hari ini, aku akan membiarkan rekan-rekan kultivator merasakan beberapa pencerahan yang kudapatkan. Dawuh orang tua ini adalah tentang mengikuti takdir surgawi. Jika ada kesalahan, kuharap kalian semua bisa memaafkanku." Sesampainya di sini, dia tiba-tiba berhenti dan mengangkat kepalanya untuk melihat langit di atasnya. Dia mulai terlihat tersenyum tipis dan berkata lagi, "Namun sebelum itu, biarkan teman lamaku dari aliansi kultivasi berbicara terlebih dahulu." Setelah Tian Yunzi mengatakan ini, lingkungan di sekitarnya menjadi sangat sunyi dan semua orang melihat ke langit di atas mereka. Terutama para kultivator yang kuat, mereka semua segera waspada dan menunjukkan ekspresi terkejut. Saat berikutnya, tawa panjang yang seolah-olah datang dari langit memecah keheningan ini. Pada saat yang sama, sinar cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul dalam jarak sekitar 5.000 kilometer. Setelah sinar cahaya keemasan muncul, mereka semua berkumpul seperti orang gila di satu tempat. Saat cahaya keemasan bergerak, seluruh langit tampak seperti batasan yang sangat besar. Pembatasan ini juga tidak berhenti dan dengan cepat menyusut. Pada akhirnya, saat semua cahaya keemasan berkumpul di tempat yang sama, matahari kehilangan warnanya, langit dan bumi juga kehilangan warnanya. Satu-satunya hal yang tersisa di dunia ini adalah cahaya keemasan itu. Kemudian seseorang perlahan keluar dari cahaya keemasan. Orang ini memiliki rambut panjang yang tergerai tanpa angin. Dia memiliki perawakan kekar dan tampak seperti dewa perang. Dia tampak berusia sekitar 40 tahun. Wajahnya dipenuhi tekad dan matanya seperti kilat. Siapapun yang memandangnya akan gemetar, seolah-olah memberikan tekanan yang sangat besar. Orang ini mengenakan jubah ungu dan ada musang bermata 3 di bahunya. Mata musang itu juga seperti kilat dan ia memandang segala sesuatu dengan dingin. Namun ekspresi Tian Yunzi tetap normal. Setelah melihat pria parubaya ini, dia tersenyum tipis dan berkata, "Jadi itu adalah Penatua Sun." Tian Yunzi menyapa Penatua Sun. "Aku tidak percaya Penatua Sun mengirim avatar untuk perayaan ulang tahun kecil lelaki tua ini. Aku merasa sangat tersanjung." Kata-kata Tian Yunzi penuh hormat, tetapi dia tidak bergerak sama sekali. Jelas sekali bahwa dia hanya mencoba bersikap sopan. Pria parubaya itu sepertinya tidak mempermasalahkannya. Setelah berjalan keluar dari cahaya keemasan, dia mengubah tangannya ke belakang. Cahaya keemasan di belakangnya perlahan meredup yang berubah menjadi pedang terbang emas dan kemudian dipegangnya. Monster tua Tian Yunzi, bagaimana mungkin aku tidak datang untuk merayakan ulang tahunmu yang ke-10.000? Pria parubaya itu tertawa ketika dia melemparkan pedang terbang di tangannya ke arah Tian Yunzi. "Aku datang terburu-buru, jadi aku tidak bisa menyiapkan hadiah bagus apapun. Pedang terbang ini adalah harta karun kualitas menengah ke atas, dan karena dimurnikan selama 10.000 tahun, itu memiliki kekuatan. Aku tahu kamu menyukai warna pelangi, dan pedang emas ini berwarna kuning tanah. Jadi itu pasti sesuai dengan keinginanmu, bukan?" Tian Yunzi langsung tersenyum tipis mendengarnya. Setelah menerima pedang terbang itu, dia melemparkannya ke arah orang pertama di divisi kuning dan berkata, "Kun Fengji,
aku menghadiahkanmu pedang ini." Tubuh Kun Pengji langsung bergetar saat dia dengan cepat menerima pedang itu. Hatinya dipenuhi kegembiraan ketika dia menjawabnya, "Terima kasih, Guru." Pria parubaya itu hanya bisa tersenyum pahit saat melihat adegan ini. Sikapmu masih belum berubah." Tian Yunzi tersenyum tipis tetapi tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia melihat ke para kultivator di sekitarnya dan perlahan berkata, "Dao yang akan diajarkan oleh orang tua ini adalah Dao takdir surgawi. Jika ada yang memiliki perbedaan pendapat, maka mereka dapat mengatakannya kapan saja, sehingga kita dapat mendiskusikannya." Setelah mengatakannya, Tian Yunzi menggerakkan lengan bajunya. Ada awan yang muncul dan dia segera mendudukinya. Pria parubaya yang berasal dari aliansi kultivasi juga duduk di sebelahnya. Dia memperhatikan Tian Yunzi yang bersiap mengajarkan Dao. Adapun musang bermata tiga itu terbang dari bahunya. Ia bergerak lebih cepat dari kilat dan menghilang tanpa jejak. Mata Wang Lin menyusut saat melihatnya. Kecepatan seperti itu adalah sesuatu yang hanya bisa dibandingkan dengan pedang setengah bulan yang mengeluarkan kekuatan penuhnya. Saat dia sedang merenung, dia tiba-tiba merasakan sesuatu yang berat di bahunya. Tanpa disadarinya, musang bermata tiga telah mendarat di bahunya. Wang Lin menoleh untuk melihat si musang dan makhluk kecil itu juga melihat ke arah Wang Lin. Musang bermata tiga itu seluruhnya berwarna ungu kecuali tiga matanya yang memancarkan cahaya redup. Ia berbaring di bahu Wang Lin dan mengamatinya. Matanya juga terus menatap Wang Lin dan sama sekali tidak bergerak. Saat Wang Lin balas menatapnya, dia merasakan keakraban darinya. Tampaknya ada cahaya bintang yang datang dari mata ketiga musang itu. Siapapun yang melihatnya akan tersesat di dalam pandangannya. Musang bertanda bintang. Mata Wang Lin menjadi serius ketika dia mengenalinya. Ada kenangan terkait musang ini di dalam ingatan yang diwarisinya dari dewa kuno Tusi. Musang ini adalah makhluk misterius yang hidup di luar angkasa. Begitu sudah dewasa, ia bisa berubah menjadi apa saja. Tidak mengherankan jika ia bisa berubah wujud menjadi manusia dan merupakan bahan terbaik untuk membuat boneka. Selama masa kecilnya, ia tidak memiliki banyak serangan yang kuat, namun kecepatannya tidak terbayangkan. Selain itu, musang jenis ini suka melahap logam dan memanfaatkannya untuk tumbuh perlahan. Ada banyak kenangan tentang musang bertanda bintang di dalam ingatan dewa kuno Tusi. Mengukir formasi teleportasi pada inti anak musang memungkinkan inti tersebut menjadi harta magis yang dapat mencapai kecepatan yang tak terbayangkan. Meskipun musang jenis ini belum punah, namun jumlahnya tidak banyak yang tersisa. Pada zaman para dewa kuno, musang bertanda bintang merupakan hewan peliharaan terbaik. Para dewa kuno sangat menyukai kecepatannya. Pada saat yang sama, musang bertanda bintang juga menyukai aura anak-anak dewa kuno. Seringkali mereka tidak perlu menangkapnya karena mereka akan mendatangi anak-anak para dewa kuno. Musang bertanda bintang sangat diuntungkan jika bersama dengan anak dewa kuno. Saat mereka tumbuh, musang bertanda bintang itu bisa menyerap sejumlah besar energi spiritual yang mempercepat pertumbuhannya beberapa kali lipat. Mata ketiga musang kecil ini dipenuhi cahaya bintang dan belum mencapai kondisi dewasa. Sepertinya usianya kurang dari 10.000 tahun. Saat melihat musang itu, Wang Lin memiliki ide. Dia segera menyentuh tas penyimpanannya, kemudian mengeluarkan batu roh berkualitas tinggi dan meletakkannya di sebelah mulut musang. Makhluk itu bahkan tidak melihat ke batu roh. Ia hanya menatap Wang Lin dengan tatapan bingung. Lalu tubuhnya berkedip dan menghilang dari bahunya.
Wang Lin segera mengusap dagunya, jelas bahwa batu roh itu tidak cukup untuk menarik perhatiannya. Ketika musang itu menatapnya, mungkinkah ia memperhatikan aroma dewa kuno pada dirinya? Meskipun tubuh Wang Lin memiliki aura dewa kuno, namun itu sangatlah lemah. Sedikit aura ini hanya sisa ketika dia menyatu dengan tubuh aslinya. Setelah beberapa waktu, itu akan menghilang dengan sendirinya. Sepertinya musang ini datang karena auranya, tetapi dia sangat kecewa karena auranya terlalu lemah. Meski tidak mengetahui aura apa itu, namun saat merasakannya, itu membuatnya merasa sangat nyaman. Perasaan seperti ini adalah sesuatu yang belum pernah ia temui sejak dilahirkan. Setelah menyingkirkan batu roh itu, Wang Lin mengeluarkan sesuatu yang lain. Kali ini, sebuah batu giok surgawi muncul di tangannya. Saat dia mengeluarkan batu giok surgawi, ada kilatan cahaya ungu yang melintas. Ketika Wang Lin melihat tangan kirinya, batu giok surgawi itu sudah menghilang. Mata Wang Lin menunjukkan senyuman dan kemudian dia mengeluarkan batu giok surgawi lainnya. Kali ini dia memusatkan seluruh perhatiannya pada batu giok. Dengan kilatan cahaya ungu lainnya, musang kecil itu bergerak dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Ia bahkan tidak berhenti sejenak saat ia meraih batu giok surgawi dengan mulutnya dan terbang menjauh. Ketika musang muncul kembali, ia sudah berada di bahu Penatua Sun dan memakan batu giok surgawinya. Kadang-kadang ia melihat ke arah Wang Lin dan memberikan perhatian khusus pada tasnya. Ketika Penatua Sun menyadari hal ini, dia hanya tersenyum tipis pada Wang Lin dan mengangguk tanda mengiyakan. Sementara itu, Tian Yunzi duduk dalam posisi teratai di atas awan dan mulai mengajarkan Dao. Seni surgawi adalah tentang melihat 99 siklus sebagai satu asal-usul. Meskipun aku tidak bisa mengatakan bahwa aku telah memahami setiap mantra sepanjang kehidupan kultivasiku, namun aku memiliki sedikit pemahaman tentang esensi di balik mantra tersebut. Kembangkanlah Dao. Apa gunanya kata berkultivasi? Apa gunanya kata Dao? Kondensasi Qi, Foundation Establishment, formasi inti, Nascent Soul, formasi jiwa, transformasi jiwa dan Ascendant dianggap sebagai langkah pertama dalam kultivasi. Orang tua ini percaya bahwa semua tahapan ini termasuk berkultivasi dalam berkultivasi Dao. Ketika Wang Lin mendengar ini, dia tiba-tiba menjadi serius dan memfokuskan seluruh perhatiannya pada Tian Yunzi. Sejak dia mulai berkultivasi, dia selalu mengandalkan dirinya sendiri dan dia mengendalikan berbagai macam mantra secara acak. Satu hal yang paling dia butuhkan adalah pemahaman yang lebih tinggi. Alam Yin dan Yang setelah tahap Ascendant, serta 3 tahap Nirvana, tempat di mana beberapa rekan kultivator di sini terjebak di dalamnya. Ini adalah langkah kedua dalam berkultivasi. Orang tua ini percaya bahwa langkah kedua ini adalah jembatan antara kata kultivasi dan Dao. Saat memindahkan jiwa sepenuhnya dari kata kultivasi ke kata Dao, inilah kuncinya dari langkah kedua ini. Sayangnya, bahkan aku belum mampu memahaminya sepenuhnya. Seolah-olah ada kekuatan tak kasat mata yang terus-menerus menggangguku saat aku mencoba memahaminya. Suara Tian Yunzi perlahan menyebar ke seluruh area saat dia bercerita tentang bagaimana dia mengolah Dao. Saat ini, keadaan di sekitarnya menjadi sunyi. Bahkan Penatua Sun dari aliansi kultivasi pun terdiam dan menampakkan ekspresi tak berdaya. Sebagai informasi, di dalam novelnya nama Tian Yunzi diganti Olsir, tetapi Mimin tetap memakai nama Tian Yunzi karena Olsir bermakna yang maha melihat, dan kata-kata itu cukup sakral bagi agama tertentu. Mohon pengertiannya.
Terima kasih. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.